Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi. Udah pada ngopi belum? Ngopi-ngopi dulu kita ya. Jadi pada topik kali ini saya mau bagi-bagi cerita lagi nih. Tapi ini nampaknya agak dalam ini ya. Kajiannya agak dalam dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menangkap. Tapi ya saya usahakan lebih saya sederhanakan biar yang awam juga paham ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah menonton video-video saya yang sebelumnya tentang kekuatan pikiran, tentang judulnya baru saja ingin sudah terkabul ya. Keinginan adalah pertanda Allah hendak memberikan, kan ada itu videonya yang sebelumnya. Coba nanti itu ditonton juga. Jadi nyambung dia kelanjutannya. Allah. Jadi ini ada sebuah komentar. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan seperti yang berkomentar ini ya. Dari Pak Suspada Siswo Putro ya. Dia sudah nonton video saya yang judulnya baru ingin saja sudah terkabul ya. Lalu beliau berkomentar, seringkali istri meremehkan saya bang, karena saya tidak punya uang banyak dan masih numpang di rumah orang tua istri ya. Kata-kata yang paling membuat sedih adalah dia bilang saya ini halu karena tidak bisa mewujudkan janji. Kemarin dengan sedikit menangis saya hanya bilang dalam hati, sabar bun, kalau kelak aku sudah jadi jenderal, aku bisa beli rumah bagus dan layak buat keluarga. Nah ini juga masih terjebak dengan sebab akibat ya. Jadi untuk Pak Suspada atau teman-teman yang lain, sahabat yang lain, kita punya mimpi nih. Tapi orang-orang terdekat kita ini selalu mengatakan kita halu, mengatakan kamu banyak mimpi, terlalu mimpi kamu, terlalu berhalu kamu, jangan banyak menghayal kamu, hanya janji-janji aja kamu, segala macam ya. Itu vibrasinya nggak bagus, itu bisa merusak energi atau istilahnya bahasa lainnya bocor energi. Sesuatu yang sudah padu dia jadi pecah lagi gitu ya, jadi bocor dia. Jadi sini saya mau mengkaji lagi lebih luas tentang kekuatan pikiran. Jangan pernah kita merasa bahwa halu itu buruk ya. Kamu terlalu berhalu. Itu dianggapnya kita banyak menghayal ya. Padahal dengan halu, dengan menghayal itu di situ ada suatu kekuatan. Kekuatan yang tak kasat mata. Atau kalau kita di Islam, bagi orang yang mengkaji diri, dia akan paham dengan istilah alam amar ya. Alam amar ini istilah lain juga alam perintah ya. Alam awal penciptaan sesuatu. Apakah manusia punya kekuatan itu bang? Ya, dengan izin Allah kita punya kekuatan itu. Ya, apabila kita bisa masuk ke situ dan kita memadukan atau menguatkan awalnya hanya suatu halusinasi, keinginan. Judulnya dulu, keinginannya apa? Bang, aku inginnya rumah. Ya. Oke, kamu inginnya rumah. Lalu kamu visualisasikan. Awalnya dia hanya potongan-potongan gambar, tapi lama-kelamaan menjadi satu, menjadi wujud dalam pikiranmu, menjadi tercipta dalam pikiranmu. Kamu inginnya rumah seperti apa misalnya? Warnanya bagaimana? Bentuk rumahnya seperti apa? Kamu ciptakan dulu di alam amar itu. Atau di alam pikiran itu. Atau di alam perintah itu. Ya, ciptakan. Ya kalau bahasa yang lebih mudah ya berhalusinasi dulu lah. Gak apa-apa. Menghayal dulu. Bermimpi dulu. Gak masalah. Mimpi kan gak bayar, ya kan? Mengapa kita takut dengan mimpi? Dah.
rumahnya seperti apa, pintunya bagaimana, 1 lantai apa 2 lantai. Kamu bentuk dulu itu semua menjadi suatu visualisasi. Menjadi potongan-potongan kecil yang awalnya berserakan, disatukan seperti puzzle dia, disatukan jadi bentuk sesuatu gambaran. Ya. Terwujudlah itu di pikiranmu. Ya. Nah, kamu harus kuatkan energinya. Kuatkan energinya, sesuatu itu ada, dia sudah ada di sana. Sesuatu yang belum ada di dunia, sejatinya di sana sudah ada. Di alam amar itu. Di alam perintah itu. Disitulah hakikatnya bagi orang yang memahami kun fayakunnya Allah. Apabila dia berkehendak, ya, jadi, maka jadilah. Nah, kunnya itu di alam amar. Fayakunnya bagaimana? Di fayakunnya itu ya di dunia nyata ini. Jangan lagi terjebak dengan sebab akibat. Kalau kita beranggapan bahwa aku tunggu jadi jenderal bang baru punya rumah yang bagus, itu masih sebab akibat. Kamu masih membatasi alam perintah itu. Kamu masih membatasi bahwa itu akan terwujud kalau kamu jadi jenderal. Akhirnya kamu, alam bawah sadar kamu terkunci, nggak bisa terbang lebih bebas. Ya. Sedikit saya memberikan contoh ya. Di rumah saya ini sedang banyak kucing ya. Saya dan istri ya salah satu pecinta kucing, banyak kucing lah. Dirawat, akhirnya beranak pinak, makin banyak. Akhirnya timbul suatu keinginan membuat kandang kucing. Sebelum kandang kucing itu wujud, dia sudah ada di pikiran saya bentuknya seperti apa. Ya. Terbuat dari apa, modelnya bagaimana, pintunya bagaimana, tingkatnya berapa tingkat, kandang kucing itu semua sudah tercipta di alam pikiran saya, ya, di alam amar saya, di alam perintah saya. Nah, baru fayakunnya itu kita wujudkan, kita buat sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Banyak manusia itu berlaku seperti itu dan dia nggak paham gitu ya. Dianggap bahwa semua ini kekuatanku sendiri, kehebatanku sendiri, karena usahaku sendiri. Padahal manusia ini ya sebelum kita berkehendak, berkeinginan ya sudah ada di alam itu. Ya, kamu ingin berumah tangga, kamu ingin punya anak, kamu ingin punya rumah, kamu ingin punya kendaraan. Nggak mungkin diberikan itu semua kalau tidak diawali dari keinginan. Ya, awalnya ingin dulu, lama-kelamaan jadi visual. Jadi suatu bentuk gambaran. Nah, itulah yang saya bilang bekerja dari dalam. Kamu harus punya kekuatan untuk memadukan energi yang awalnya hanya puzzle. Ya. Hanya potongan-potongan kecil yang nggak beraturan jadi satu. Terwujudlah sesuatu penciptaan. Ya. Dan kamu di situ yakin, nggak lagi terjebak dengan sebab akibat. Aku yakin ini akan jadi, ini akan datang, ini akan dapat, ini akan terrealisasi, ya segala macamnya. Itu berawal dari alam amar tadi, alam perintah. Makanya kita harus bekerja dari situ dulu. Di samping kita bekerja secara zahir, ya tetap kita usaha, kita bekerja, kita cari nafkah, kita kumpul uang, kita nabung segala macam ya. Tapi jangan sampai nanti uangmu sudah ada menjadi arahnya kemana-mana gitu. Banyak kan orang dia udah nabung nih, tapi uangnya nggak terwujud dengan yang dia inginkan, malah uangnya dipakai untuk yang tidak semestinya. Karena apa? Di alam perintah tadi ya dia tidak, energinya itu tidak padu. Itulah kekuatan energi yang awalnya hanya sebuah energi, dia menjadi materi. Ya. Di alam perintah itu dia masih suatu energi, belum bentuk materi. Tapi ketika kamu kuat di situ, dia akan mewujud menjadi materi. Mungkin banyak teman-teman yang sudah sering terbukti dalam hidup
Bang, aku ingin sesuatu bang, tapi tiba-tiba ada yang ngasih, nggak perlu aku beli bang, ya. Aku pingin tas, tiba-tiba ada teman ngasih atau bos kita ngasih hadiah, kok sesuai ya tas yang aku inginkan gitu ya. Ya berarti kamu sudah menciptakan di alam perintah tadi. Kekuatan pikiranmu tuh sudah punya energi yang sangat kuat. Nah barulah fayakunnya dalam dunia ini Allah gerakkan segala alam. Itu bisa juga kita bilang semesta mendukung ya. Dengan suatu kondisi kejadian, apa yang kita inginkan jadi terwujud. Ada saja pertolongan Allah, ada saja bantuan Allah, ada saja dukungan dari semesta, dan semua itu menjadi wujud. Jadi gini ya, ketika teman-teman mendapatkan vibrasi energi yang kurang baik dari orang-orang terdekat ya, bisa dari orang tua, bisa dari istri, bisa dari suami, bisa dari adik-adik kita ya, segala macam. Berhalu aja kamu, mimpi aja kamu. Ya kita jangan terpengaruh. Kuatkan terus energi itu. Ya. Kita wujudkan dulu dari hal-hal yang kecil. Wujudkan kekuatan pikiran itu dari hal-hal yang kecil dulu, baru kita nanti pelan-pelan meningkat ke hal yang lebih besar. Allah. Jadi ini ada suatu lagi komentar ya dari Pak Wijayadi. Maaf, saya nggak percaya penjelasan Lumin. Coba keinginan Anda ingin punya pesawat pribadi, apakah Tuhan memberikan itu? Nah, kita juga harus sadar diri. Nggak mungkin orang berkeinginan kalau tidak membutuhkan. Tapi kamu berkeinginanlah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tidak mungkin Allah memberikan keinginan punya pesawat pribadi kalau kita nggak butuh. Ya, dan itu nggak bisa dibuat-buat keinginan itu. Ya. Jadi kalau kita memang kayak tadi kan, Bapak yang Suspada tadi bertanya, "Bang, saya pinginnya rumah. Karena saya belum punya rumah, sekarang masih tinggal sama mertua." Ya. Karena beliau butuh, insya Allah akan berikan. Dan keinginan itu murni. Beda sama yang tadi pesawat pribadi ya. Kita juga harus bercermin dan berkaca bahwa tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang kita nggak butuh. Pasti sesuatu yang kita butuh. Dan keinginan itu juga ada rasa ingin yang sangat kuat. Dan walaupun belum terwujud, walaupun kita belum tahu jalannya seperti apa biar terwujud ya. Tapi ketika ada keinginan itu, kita harus yakini bahwa sejatinya Allah hendak memberi. Cepat atau lambat Allah hendak memberi. Cuman tergantung bagaimana kita menguatkan energi di alam perintah tadi. Nah, bagi orang yang bisa bekerja dari dalam tadi ya, dia hanya dengan kekuatan pikirannya, alam perintahnya tadi dia padukan energinya, insya Allah dia nggak mesti mencari tahu jalannya lewat mana, jabatannya dari mana ya. Aku yakin aja bahwa itu nanti dapat, insya Allah itu akan terwujud. Nah, cepat atau lambat tergantung kekuatan energi dari alam perintah tadi. Makanya banyak kan orang ketika dia nggak punya uang, nggak ada keinginan. Coba kita pikirkan ya, ketika kita nggak punya uang, kita lagi sempit rezeki, nggak ada kita ingin ini ingin itu macam-macam, nggak ada. Tapi keesokan harinya, ketika Allah lancarkan rezekimu, ekonomimu semakin baik, kehidupanmu semakin bagus ya, keuanganmu semakin berlebih, baru timbul keinginan, aku mau tambah rumah lagi lah, atau mobilku sudah buruk, sudah jelek, aku mau tukar tambah lah mobil yang baru. Kenapa? Dia punya keinginan itu karena dia
sudah semakin tebal energinya. Energi di alam perintah tadi semakin tebal, semakin kuat. Karena dia merasa sudah punya uang. Nah, yang beratnya kita belum ada uang, tapi bisa nggak kita menebalkan energi itu? Ya, biasanya orang kan pengen ini bisa beli, pengen itu bisa beli. Karena dia apa? Yakin. Karena dia sudah ada uang. Ya kan? Nah, di situ baru timbul keinginan. Awalnya nggak ada keinginan, nggak ada uang, nggak ada macam-macam keinginan. Tapi giliran dia sudah ada uang, baru muncul tuh keinginan ini, keinginan itu. Karena energi yang di alam perintah tadi sudah semakin tebal, semakin yakin. Ya. Nah, jadi coba kita jangan lagi bergantung dengan uang tadi. Aku bang, inginnya ini bang, inginnya itu bang, tapi uangnya belum ada. Ya kalau kekuatan di alam perintah tadi nggak kuat energinya, itu susah, lambat. Tunggu kamu ada uang baru kamu bisa mewujudkan. Tapi bagi orang-orang yang sudah melatih dari alam perintah tadi, aku nggak pikirkan uangnya dari mana, aku nggak pikirkan jabatanku apa, aku nggak pikirkan jalannya seperti apa nanti, tapi aku sudah yakin di sana sudah terbentuk dia. Sebentar lagi di dunia ini dengan bentuk materi juga dia akan wujud. Ya. Itu udah sering saya buktikan. Ya. Ketika motor saya cuma satu nih, ya. Motor saya cuma satu, anak saya udah semakin besar, tiap hari gonceng 3 kan. Begitu anak saya duduk di bagian depan, setiap saya mau belok selalu kena stang motor itu, lututnya. Hampir aja kami jatuh itu ya. Susah saya belok. Akhirnya saya minta kepada Allah. Ya Allah, kalau bisa adalah motor satu lagi ya Allah. Aku bukan minta untuk gaya-gayaan, memang butuh ya Allah. Anak aku udah besar, nggak mungkin gonceng 3 terus. Ya. Akhirnya apa? Saya wujudkan itu kekuatan pikiran bahwa motor itu sudah terparkir di depan rumah. Jadi setiap saya keluar rumah, awalnya kan saya lihat motor saya cuma satu nih. Dan saya membayangkan Vario terbaru ya, ada nih motor satu lagi sampingnya ini. Jadi masuk rumah, saya bayangkan lagi, ada dia di sini nih, udah terwujud dia di sini nih. Walaupun itu masih energi loh, belum materi. Ya, nggak tunggu waktu lama itu terwujud. Allah kasih rezeki, kita bisa beli baru. Ya, nah itu banyak saya buktikan. Nah, karena sebelum itu terwujud, ada keinginan dulu tuh, inginnya ini, inginnya itu, dan dalam keinginan itu dia ada gambaran itu di sana. Di alam perintah itu udah terbentuk tuh, maunya seperti apa, gitu. Ya kan? Ternyata manusia ini nggak ada apa-apa ya. Kalau kita pikir-pikir ya, nggak ada apa-apanya kita. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini ya Allah sudah bentuk di sana. Ya, tinggal kita bisa bilang iya atau enggak, mau atau enggak, yakin atau enggak, gitu aja. Ya, terkadang sering itu energi jadi bocor ketika orang-orang terdekat bilang, ah halu aja kamu, dari mana uangnya? Nggak mungkin itu. Jangan mimpi lah katanya. Jangan banyak menghayal lah, nanti kamu stres. Ya. Nah, kita jangan takut menghayal, ya. Mimpi nggak bayar kok, ya kan? Dan situ ketika saya pelajari lebih dalam ya alam perintah ini, ya juga ya. Saya kemarin mau buat kandang, ya. Belum terwujud kandangnya, belum ada bentuknya, belum ada materinya. Tapi di alam sana sudah terbentuk itu. Oh, dibuat dari baja ringan ya. Oh, nanti berapa tingkatnya seperti ini. Bentuknya begini, ukurannya berapa panjang seperti ini. Pokoknya semua detail itu. Ya. Dalam berapa hari itu terbentuk dulu. Ya, ketika awalnya punya keinginan buat kandang. Kandang kucing itu. Akhirnya terbentuklah dia. Udah terbentuk di alam pikiran itu, di alam perintah itu. Nah, baru kita fayakunnya berjalan. Wujudkan dalam hidup. Jadilah dia materi. Ya. Banyak rahasia itu di kun fayakun itu. Ya kan?
Awalnya hanya bentuk keinginan, hanya bentuk suatu dorongan memiliki sesuatu, ya. Habis itu jadi visual, ya. Makanya kita ambil dulu titik judulnya inginnya apa gitu, ya. Jadilah visual, gambaran. Oh, bentuknya seperti ini. Kayak ya kalau kita orang yang olah spiritual itu akan paham seperti nonton proyektor gitu ya, seperti ada gambaran gitu, ada visual. Sisi kirinya begini, sisi kanannya begini, sisi atasnya begini, sisi bawahnya begini, segala sudut kita bisa lihat gitu. Ya, udah jadi wujudnya. Nah, kuatkan energinya, jangan bocor gitu. Nah, ini yang bahaya. Kita udah membentuk suatu visualnya, jadi bocor lagi. Pecah lagi dia. Awalnya suatu puzzle dan potongan-potongan gambaran itu mulai nyatu dia kan, jadi suatu bentuk. Tiba-tiba ada yang ngomong, halu aja kamu. Mimpi aja itu, jangan menghayal lah, nanti stres, begini begitu. Ya. Nah, ketika kita jadi bimbang gitu ya, apa mungkin ya, uangnya dari mana ya? Iya, seharusnya saya sadar diri ya, nggak mungkin lah. Uangnya juga nggak ada. Situ jadi pecah lagi tuh visualnya. Apabila visual itu sudah padu, udah sempurna bentuknya di alam perintah itu, nggak tunggu waktu lama di alam dunia ini, dia akan menjadi materi. Ya, inilah yang banyak orang-orang sukses dapatkan. Cuman mereka nggak paham bahwa dari situ awalnya. Kenapa mereka orang sukses itu pemikirannya ingin ini, ingin itu wujud, ingin ini, ingin itu wujud. Ya, karena dia ada keyakinan di situ. Awalnya dari visual itu. Jadi untuk Pak Suspada kan karena butuh kan, Bang, aku masih di rumah mertua. Aku butuh Bang rumah. Ingin juga rumah sendiri. Jangan terjebak tunggu jadi jenderal ya. Jangan terjebak sebab akibat. Yakini saja bahwa rumah itu sudah ada bentuknya. Bentuknya seperti ini, seperti ini. Nah, tinggal tunggu tanggal mainnya nanti. Dia akan mewujud dalam bentuk materi. Bagi teman-teman yang belum paham wilayah ini, ya disimpan dulu. Ya, disimpan dulu. Saya pun awalnya nggak tahu bahwa itu istilahnya alam amar, alam perintah, nggak paham awalnya. Gara-gara kita kemarin ngaji bareng di TikTok kan, ada Pak Mahaprana menjelaskan, ini kok sama dengan yang saya dapat, cuma saya nggak tahu namanya gitu ya. Beliau jelaskan namanya alam amar. Oh, berarti cocok ini, sama ini. Cuman kita nggak namakan ya. Nah, ketika saya selidiki lagi, telusuri lebih dalam lagi, ya juga. Sebelum terjadi sesuatu, sebelum aku hendak sesuatu, sudah ada di alam pikiranku. Udah bentuknya udah ada. Jadi sebelum itu sesuatu ada, di sana udah ada gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengiyakan atau enggak. Itu cepat atau lambat dia tetap wujud kalau kita sudah ada keinginan. Nah, cuman prosesnya menjadi cepat dan menjadi lambat tergantung kekuatan energi. Ya kan? Nah, menguatkan energi itu gimana Bang? Ya, harus yakin. Kamu jadikan itu suatu visual yang sempurna. Gambarnya itu. Nggak pecah-pecah lagi. Nggak bocor lagi energinya. Dan kamu yakin apapun orang ngomong tentang kamu, dibilang halu lah, kamu bermimpi lah, ya masa bodoh. Ya, mimpi nggak bayar kok. Ngapain takut kita? Yang penting jangan takut. Karena di sebalik keinginan kita itu udah ada tanda Allah mau kasih, tinggal kita mau wujudkan atau enggak. Ya. Kuatkan energi itu. Misalkan kita nggak punya mobil, kepingin punya mobil. Ketika kamu ngelihat mobil di jalanan, ya Allah, ingin juga aku macam itu ya Allah. Nah, gambarkan itu visualnya dalam alam amar tadi, alam perintah tadi, bahwa kamu sedang jalan-jalan naik mobil itu. Nanti energinya semakin kuat itu. Semakin sering kamu visualisasikan, nah itu dia gak tunggu lama akan bentuk materi. Ya. Nah, sama-sama kita buktikan lah. Saya pun berawal dari hal-hal kecil dulu, gak berani terlalu tinggi. Karena energinya kita gak kuat ya.
masih terjebak juga kita dengan sebab akibat. Tapi saya udah coba dari hal-hal kecil, ya. Nah, nanti tingkatkan lagi ke hal yang lebih besar, tingkatkan lagi ke hal yang lebih besar. Kalau udah sering terbukti, kita akan semakin yakin, gitu. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, apapun bentuk keinginan, jangan sampai kita menutup diri. Ya. Banyak kita ini selalu menutupi diri. Apapun bentuk keinginan, kalau memang itu sesuatu yang dibutuhkan, insya Allah dapat. Ya. Yang penting kita tahulah memang butuh aku, ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, nanti diulang-ulang lagi bagi saudaraku, sahabatku yang istilahnya belum paham, ya. Terima dulu, suatu saat kalau memang udah rezekinya udah di situ nanti akan paham. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.